Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ajak Anda untuk membahas tentang Ramayana ya. Ramayana ini merupakan salah satu karya sastra ya, yang mengisahkan tentang kisah kepahlawanan dari India yang digubah oleh Walmiki atau Balmiki dari cerita Dewi Sita atau Dewi Sinta. Nah, kisah dari Ramayana ini ternyata nggak cuma terkenal di India saja ya. Ramayana ini juga merupakan karya sastra yang ada di dalam khasana sastra Jawa dalam bentuk kakawin Ramayana dan gubahan-gubahannya dalam bahasa Jawa Baru yang tidak semua berdasarkan kakawin ini. Dan dalam bahasa Melayu didapati juga ada kisah Rama juga ya, Sri Rama maksudnya ya, yang isinya berbeda dengan kakawin Ramayana dalam bahasa Jawa dan Bali kuno, yaitu wayang dan sendratari. Nah, dari kisah Ramayana sendiri, Ramayana ini dibagi menjadi 7 kitab atau kanda yang terdiri dari Balakanda, Ayodhya Kanda, Aranya Kanda, Kiskinda Kanda, terus kemudian ada Sundara Kanda, ada Yuda Kanda, dan ada Uttara Kanda. Nah, untuk kisah dari ini ya, kisah dari Ramayana ini ringkasannya berawal dari ini di sebuah kota, di sebuah negara maksudnya, kerajaan Kosala yang ada di sebelah utara Sungai Gangga ini. Ibu kotanya adalah Ayodhya. Nah, sebelumnya diawali dengan kisah dari Prabu Dasarata yang punya 3 permaisuri, yaitu Kosalya, Kekayi, dan Sumitra. Dari Kosalya lahirlah Rama, dari Kekayi lahir Bharata, dan Dewi Sumitra melahirkan putra kembar yang bernama Laksamana dan Satrugna. Nah, keempat pangeran ini sangat gagah ya dan mahir bersenjata. Pada suatu hari ada Resi Wiswamitra maksudnya meminta bantuan Rama untuk melindungi pertapaannya di tengah hutan dari gangguan para raksasa. Nah, setelah berunding dengan Prabu Dasarata, Resi Wiswamitra dan Rama berangkat ke tengah hutan diiringi dengan Laksamana. Nah, setelah perjalanannya Rama dan Laksamana ini diberi, atau Laksamana juga sama aja ya, diberi ilmu kerohanian dan dari Resi Wiswamitra. Mereka juga tidak henti-hentinya membunuh dari para raksasa yang mengganggu upacara para resi. Nah, ketika mereka melewati Mithila, nah, Rama mengikuti sayembara yang diadakan oleh Prabu Janaka. Dia berhasil memenangkan sayembara dan berhak mendapatkan Dewi Sinta, nah, putri Prabu Janaka. Dengan membawa Sinta ini ya, Rama dan Laksmana kemudian kembali pulang ke Ayodhya atau kerajaannya di ibu kota kerajaan Kosala. Nah, Prabu Dasarata yang sudah tua ingin menyerahkan tahta kepada Rama. Nah, tapi Dewi Kekayi itu kemudian meminta pada sang raja untuk meluluskan permintaannya ketika akan menikah dulu, yaitu akan menyerahkan tahta kepada putranya, yaitu Bharata. Sementara Rama harus meninggalkan kerajaan selama 14 tahun. Nah, Bharata ini sebenarnya menolak ya menjadi raja di kerajaan tersebut. Nah, dan menginginkan Rama lah yang menjadi penerus tahtanya. Tapi berhubung Rama adalah seorang putra yang berbakti ya, akhirnya dia menolak dan menginginkan hidup di hutan bersama istrinya dan Laksmana ya. Akhirnya Bharata memerintah kerajaan Kosala atas nama Rama. Nah, dalam pengasingannya di hutan, Rama dan Laksmana ini bertemu dengan berbagai raksasa, termasuk juga Surpanaka. Dan Surpanaka ini merupakan seorang raksasa yang bernafsu dengan Rama dan Laksmana. Kemudian hidungnya akhirnya dilukai ya sama pedang Laksmana. Surpanaka ini kemudian mengadu pada Rawana bahwa dia dianiaya oleh
manusia ya. Rawana kemudian marah dan berniat membalas dendam, dan dia kemudian menuju ke tempatnya Rama, dan kemudian ini dengan berbagai tipu muslihat akhirnya dia berhasil menculik Sinta. Sinta ini adalah seorang wanita yang sudah lama diidam-idamkan oleh Rahwana untuk menjadi istrinya. Padahal sih sebenarnya Sinta ini kalau dilihat dari kisahnya ya, ini merupakan putrinya sendiri ya. Tapi Rahwana itu nggak peduli ya. Dan Sinta ini dia diungsikan atau dibawa pergi ya ke orang lainnya, dan waktu itu kemudian diasuh oleh Raja Janaka ya. Dalam usaha penculikannya, penculikan dari Sinta ini, Jatayu berusaha menolong, tapi sayangnya gagal ya, dan dia akhirnya gugur. Rama yang mengetahui istrinya diculik mencari Rahwana ke kerajaan Alengka atas petunjuk dari burung Jatayu. Dalam perjalanannya dia bertemu dengan Sugriwa Raja Kiskinda. Atas bantuan dari Rama, Sugriwa itu akhirnya bisa merebut kerajaan dari kekuasaan Subali. Nah, untuk membalas jasa, Sugriwa itu bersekutu dengan Rama untuk menggempur Alengka. Dengan dibantu Hanuman dan ribuan kera ya, mereka menyeberangi lautan dan menggempur kerajaan Alengka, kerajaannya Rahwana ya. Nah, Rahwana kemudian tahu kerajaannya diserbu, mengutus para sekutunya termasuk putranya Indrajit untuk menggempur Rama. Nah, nasihat Wibisana, ini adik dari Rahwana, diabaikan dan dia malah diusir. Akhirnya Wibisana memihak ke Rama dan memperoleh kemenangan, tapi tidak lama ia gugur kemudian ya maksudnya Indrajit itu kemudian berperang melawan Rama, tapi kemenangannya itu nggak lama maksudnya, tapi dia akhirnya gugur di tangan Laksmana. Nah, setelah sekutu dan marapatihnya itu gugur satu persatu, Rawana akhirnya memutuskan untuk tampil sendiri ya. Sayangnya dia harus kalah juga ya, dan akhirnya setelah gugur kerajaan diberikan kepada Wibisana adiknya. Nah, masalah berikutnya adalah Sinta ketika kembali ke Rama, kemudian ada desas-desus di kalangan rakyatnya yang meragukan kesucian dari Dewi Sinta. Jadi gitu, akhirnya Dewi Sinta kemudian memohon kepada Dewi Bumi, Dewi Pertiwi, supaya menelan dirinya jika dia tidak suci lagi. Nah, kemudian sumpah Sinta itu dibicarakan atau diomongkan ya di depan semua orang. Dia mengatakan bahwa jika aku suci maka bumi akan menelanku. Nah, tidak lama kemudian memang benar ya, Ibu Dewi Pertiwi atau Dewi Bumi, nah ini menjemput Sinta dan ia pun ditelan sama bumi. Dan Rama yang sakit hati karena kesalahannya ya, kemudian meninggalkan tubuhnya dan tidak lagi menjadi perwujudan dari Wisnu, karena memang Rama ini merupakan salah satu awatara atau penjelmaan dari Dewa Wisnu di kisah ini, di kisah Ramayana ya. Di dalam kisah-kisah itu, memang kisah-kisah dalam agama Hindu, Rama ini memang merupakan salah satu tokoh yang melindungi masyarakat, melindungi negara, rakyatnya juga gitu. Dan ini sesuai dengan Dewa Wisnu yang juga sebagai dewa pemelihara. Jadi gitu. Dan untuk untuk kisah-kisah yang ada di dalam cerita Ramayana sebenarnya banyak banget ya guys ya. Jadi ada kisah yang sebenarnya sih merupakan kisah-kisah yang turunan. Kalau di Jawa sendiri ada istilahnya kisah carangan, kisah yang
cabang ya dari kisah di situ. Tokoh-tokohnya itu dijelaskan lagi, dikembangkan lagi, dan sebenarnya itu nggak ada di India ya, tapi ini merupakan lokal genius yang sebenarnya patut untuk dihargai ya kreativitasnya. Dan untuk kisah dari Ramayana sendiri ini sebenarnya tidak hanya dikenal di India sama di Indonesia saja, tapi ternyata juga menyebar sampai ke daerah atau negara, maksudnya ya, negara Kamboja. Nah, karena di situ juga ada Angkor Wat yang juga dipahatkan kisah Ramayana, meskipun pada saat ini orang Kamboja itu banyak yang menganut agama Buddha ya, tapi candi tersebut, candi Angkor ya atau Angkor Wat itu, ini dulunya itu juga merupakan tempat ibadahnya orang Hindu. Kemudian negara yang lainnya yang juga mengenal kisah Ramayana ini adalah Malaysia, terus kemudian Filipina, ada Laos, kemudian ada Thailand ya, terus dan juga ada ini ada negara Myanmar juga yang ikut juga mempopulerkan, dan kisah ini juga dibikin semacam festival Ramayana, dan Indonesia juga mengikuti, dan Indonesia juga mengirimkan wakilnya ya dalam tradisi Jawa serta tradisi Bali. Jadi seperti itu ya. Nah, ini dia adalah gambaran dari sendera tari yang dipagelarkan di ini ya, berbagai negara yang ini yang mengenal kisah dari Ramayana, seperti Kamboja, Laos, ada juga Myanmar ya, dan juga Thailand. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan video kali ini ya Anda dapat mendapatkan pengetahuan ya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.